Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Anton, calon imam Keuskupan Palangkaraya. Hari ini Sabtu 14 November 2020, hari biasa pekan yang ke-32. Perenungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Lalu Yesus berkata, camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, setelah mendengarkan dan membaca bacaan Injil pada hari ini, saya teringat dengan antifon pembuka dari doa ibadat harian atau doa ofisi atau doa prefer yang kerap kali saya lantunkan juga, atau juga beberapa di antara kita ada juga yang mendoakannya. Doanya atau antifon itu berbunyi, ya Allah bersegeralah menolong aku. Kiranya kutipan tersebut cukup mampu untuk menggambarkan apa yang saat ini dikisahkan oleh Yesus dalam perumpamaannya. Bagaimana seorang janda dengan tak jemu-jemunya memohon kepada seorang hakim agar hakim tersebut membantunya, menolongnya, agar dapat membela hak-hak dari si janda tersebut terhadap lawannya. Nah, kemudian Yesus juga mengatakan bahwa camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru-seru kepadanya? Kiranya itu mau menggambarkan pula bagaimana Allah pun akan segera menolong kita. Hanya bedanya si hakim tersebut menolong janda itu tadi oleh karena hakim tersebut merasa terganggu karena janda ini terus-menerus mengganggunya, mengusik kehidupannya sehari-hari. Nah, Allah tentunya oleh karena kasihnya yang begitu besar terhadap kita tidak akan terusik oleh doa-doa kita. Doa yang setiap hari dengan tidak jemu-jemunya kita sampaikan kepadanya. Akan tetapi Yesus juga memberi sebuah pertanyaan kecil yang baik untuk kita renungkan bersama pula. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi? Doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah dengan tak jemu-jemunya diharapkan pula agar kita doakan dengan penuh keyakinan iman. Karena Allah sudah begitu besar menganugerahkan kasih-Nya kepada kita, Dia akan bersegera untuk menolong kita apapun keadaannya. Maka kemudian hal yang bisa kita renungkan lebih lanjut adalah manakah sebenarnya yang lebih memiliki kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa atau justru doa-doa kita yang memiliki kuasa.
Tentu saja yang memiliki kuasa lebih adalah Tuhan sendiri. Tanpa kita berdoa pun sebenarnya, tanpa kita memohon kepada Allah, Allah pasti akan selalu menyelenggarakan hidup yang baik dalam hidup-hidup kita. Nah, oleh karenanya kita juga diingatkan agar kita tidak keliru, agar kita tidak menganggap doa itu ibarat sebuah kata-kata mantra, karena terkadang kita justru lebih memperhatikan kata-kata di dalam doa-doa kita. Kita seringkali mengira bahwa dengan doa yang panjang-panjang atau dengan kata-kata yang indah, Tuhan akan segera mengabulkan doanya. Padahal yang terjadi adalah Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Oleh karenanya, Ia akan segera memberikan apa yang pantas, apa yang berkenan, apa yang sungguh-sungguh diperlukan oleh kita. Itu pula makanya kita juga diajarkan melalui doa Bapa Kami, doa yang diajarkan Tuhan Yesus untuk senantiasa berkata, jadilah kehendak-Mu. Semoga melalui perenungan kita hari ini, kita pun senantiasa berdoa dengan tidak jemu-jemunya, dengan senantiasa melandaskan semua keinginan kita itu melalui iman, dan kita juga tidak boleh terlalu egois agar Tuhan selalu mengabulkan doa kita, tetapi kita menyerahkan kepada Tuhan sendiri agar apa yang Ia inginkan terjadi seturut dengan kehendak-Nya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.